Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sana kita bersama Bali ya. Bincang-bincang kita tentang adik selingkah nagari. Pada kesempatan kini kita akan mencoba membincang dan menggali adat selingkah nagari di nagari Tanjung Alai. Dan telah hadir salah seorang mama sekaligus tokoh masyarakat di nagari Tanjung Alai. Ya. Mak, Ya. malam Mak, silakan Mak perkenalkan diri Mak adalah suku jabatan di suku di Nagari. Oke, terima kasih Tuk Jambun. Dalam kesempatan ini nama ambo Novian gala Datuk Indo Marajo, tinggal di Tanjung Alai, jabatan sebagai ketuakan di Tanjung Alai. Barangkali mungkin tentang apa yang Tuk Ambon bicarakan tadi, tentang adat selingkah nagari, tentu dari hal-hal yang sudah kita peturun penaian, artinya banyak hal yang sudah lalui dan kita jalani. Pertama di dalam pelaksanaan sistem adat istiadat, kemudian pelaksanaan tata cara penyelesaian sengketa dan segala macam hal yang berkaitan dengan adat selingkah nagari. Nah, tentu barangkali banyak juga apa yang selama itu kita dapatkan pengalaman di luar nagari Tanjung Alai, yaitunya beberapa kali bintek bimbingan, baik mulai dari Elkam, kecamatan sampai ke tingkat provinsi, untuk bisa mewariskan adat istiadat dan nagari kita masing-masing. Barangkali sekilas mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jadi ketua kan di Tanjung Alai lah periode. Ya. Alhamdulillah ya. Rasanya malu lo lambo menyampaikan gitu. Tapi secara aturan ambo mulai diangkat sama-sama jo mendiang Pak Gusmal tahun 2007. Berkebetulan ambo 2007 itu masih di rantau itu. Diminta ambo untuk pulang menjadi ketuakan. Sehingga masyarakat Nanado, kaum adat Nanado di Tanjung Alai itu beserta pengurus lembaga adat lah rapek duluan gitu. Padahal belum tiba boleh. Lah saya pakai saja dia menunggu ambo sebagai ketuakan. Nah, dari 2007 sampai masih ke saat kini masih dipercaya dek masyarakat atau anggota ambo sebagai ketuakan. Rasanya ambo beberapa kali jabatan termasuk jadi ketua Elkam 2 periode di kecamatan, menggantian mendiang Datuk Mundonan Kunyang. Nah, itulah kiprah ambo selama itu. Namun banyak juga kadang-kadang ambo juga sobok jo kawan-kawan lamar malu lo gitu. Kok ndak pernah diganti-ganti, termasuk Pak Bupati. Beberapa periode Pak Bupati menyampaikan, kok Pak ketuakan selama duit itu bako. Ndak Pak. Tapi ambo tetap mengikuti mekanisme aturan yang telah disepakati oleh Kerapatan Adat Nagari, yaitu periodenya sekali 5 tahun. Tetap menjalani sebagaimana mestinya aturan demokrasi atau lembaga nan lah wabu. Kali begitu. Setelah sekian lama jadi ketuakan, terus ketika Datuk tahun 2007 itu jadi ketuakan, Datuk waktu itu kan lu di Nagari lah. Iya. Itulah tadi jadi membawa Datuk aja Datuk waktu itu. Iya. Ambo bagala tahun 85. 85 diangkat mau jadi datuk. Tahun 2 mesti itu mau merantau, enggak berapa tahun mau di rumah, kemudian mau merantau ke Pulau Jawa. Nah, setelah mengeliling menjadi ya ngalih lah itu istilah.
Jadi di negara Tanyalai sendiri suku berapa sih nanti? Kalau suku Indo sampai kini menjadi 6. Andiko 3, suku Indo 3. Jadi 6. Kalau suku Indo itu Datuk suku Sumpadang, Sumpadang Aceh namanya. Pengulu pucuannya Datuk Marajo. Kemudian Nandikonya Supadang Baru. Sudah itu suku Limo Singkek, Datuknya Datuk Bagindo Marajo, mantinya Datuk Bagindo Bunsu. Kemudian ulbalangnya malinnya malin mudo. Kemudian ulu balangnya Mantari Kayo. Kemudian di suku Limo Panjang sendiri sebagai manti adat. Kemudian yang pucuk itu Datuk Majo Indo. Kemudian malinnya Malin Sulaiman dan ulu balangnya Datuk Lenggang Marajo. Itulah beberapa suku Indo Nanado yaitu Sumpadang, Limo Singkek, Limo Panjang. Itu berarti dan suku Indo-nya Iya. Mak. Iya. Terus apa Mak? Ada awak kini dengan keadaan kini dan nanti lamu satu lain masih berjalan gitu. Insya Allah masih ya. Cuman ada beberapa tradisi yang sudah mulai tinggal. Contohnya kalau dulu ada turun ke sawah, kemudian anak turun mandi, banyak lah yang masih istilahnya mantayam, kemudian menjapui anak tuh masih ini. Yang ndak ada beberapa banyak juga yang masih telah tinggal gitu, yang ndak di Kalau tidak salah di sini ada tradisi nama bubur rosok ya. Iya, ibu bubur rosok ya. Aja bubur rosok sendiri ya punya. Nah, bubur rosok itu artinya sama aja untuk menjalin hubungan awal pertama dengan kedua belah pihak antara calon dengan calon. Misalnya pihak si laki-laki dengan si perempuan apabila ada semacam udah ada gabak dulu tanda hujan, sewang dia lagi tanda apa pane. Artinya lah ada rasa-rasa mungkin yo patut ko mungkin bisa dihubung. Nah, itulah untuk menjalin hubungan silaturahmi awal, itu yang dinamakan bubur rosok. Jadi ada maknanya Mak, kalau tidak salah Wak, bubur itu kan ditinggal di dalam pelaksananya. Iya. Atandonyo kalau akan diterima tindaknya ada apanya Mak? Iya, itu komunikasi dulu. Komunikasi awal itu cuman dia tahu dulu. Misalnya kira-kira anak kemanakan ambo, anak kemanakan datuk misalnya, alai gak do kecocokan, ambo rencana ke datang ke rumah datuk. Bentuk itu. Jadi istilahnya bubur rosok kok buat jalan berbuah tangan, melenggang berbuah batin. Tandonya. Itu pihak laki-laki yang datang untuk produksi dan laki-laki itu. Pihak produksi. Pihak produksi ke laki-laki. Terus apa itu? Tradisi awak sinan lain masih ada model kesenian kira-kira apa saat ini lain masih apa? Ya kalau kini kalau di kesenian cuman tinggal randai je lah. Karena apa? Karena masih banyak silet dan segala macam. Cuma karena posisi keadaan Tanjung Alai mayoritas itu merantau gitu. Dari dulu tuh Tanjung Alai merantau. Karena mungkin faktor ekonomi nanado di kampung sudah jadi tradisi sampai saat ini. Jadi boleh dikatakan kalau yang tinggal di kampung itu ya sekitar 30% lah. 70% itu dirantau. Paling banyak di mana? Paling banyak yang paling apa itu penduduknya yang apa Batam, Bengkulu, terus kalau daerah Sumatera kok berpencar tuh. Ada yang di Teluk Nilau, ada yang di Tungkal, ada yang di Palembang, ada yang di daerah Teluk Kuantan, berpencar. Ada kalau untuk Sumatera itu cabangnya sekitar 10 cabang
perawatan anado di Sumatera Barat, di Sumbar. Cuma ya termasuk jadi Riau. Nah, selebihnya itu di Jawa, daerah Banten, kemudian Bandung, dan seterusnya. Kalau istilahnya kalau ada minyak mama, Iya. yang taruh itu ada lo yang kita merantau ya, Mas. Iya. Itu berarti kan di Nagari itu ada yang perwakilan. Perwakilan ya. Oh, lain masih ada. Masih ada. Terus ada tradisi kan kalau di Minangko ada semacam kesalahan menurut adat. Iya. Kan kok hutang di bayi salah ditimbang. Lain masih ada sinan berlaku itu. Masih. Contohnya namanya istilahnya umpang basisi tinggal bajapu. Contoh, apa yang artinya simpang basisi tinggal bajapu di dalam adat. Itu misalnya anak kemanakan konyo kawin di rantau. Iya. Nah, karena ada nyondak menikah di kampung, kemudiannya karena anaknya anak perantau, pulang kampung tuh harus mengumpang basisi tinggal bajapu. Artinya umpangnya di dalam adat. Karena apa? Baku dibuat sebuah keputusan kedapatan adat negara seperti itu. Supaya jangan anak kemanakan kau menimbulkan gunjing. Contohnya wan nak kenal ini orang kampung. Nyola menikah di kampung, di jalan tahu. Kemudian dia pulang berdua-dua. Itu kan kami bisa menimbulkan fitnah. Karena kita ketidaktahuan masyarakat. Nah justru itu untuk menghindari hal-hal seperti itu, maka dia dikenakan masuk umpang basisi tinggal bajapui, artinya dia membayar olimbago adat untuk kanagari. Sehingga di silahnya ada hajatan pulau, kemudian dipanggil nenek mama, diberitahukan bahwasanya mereka sudah melangsungkan akad nikah di negari di luar. Magih tahu kan nenek mama. Iya. Dan itu berlaku untuk orang nikah sama-sama orang Tanjung-Alai atau untuk orang semuanya. Oh, berarti semuanya. Iya, semua. Walaupun orang itu bukan orang Tanjung-Alai, suaminya atau istrinya. Iya. Bagi yang anak kemanakan yang menikah di luar tidak sama orang Tanjung-Alai, dia harus mengaku mama atau mengaku ande dulu, baru kita dilaksanakan supaya memudahkan mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, supaya dia duduk nak sama tinggi, tagak nak sama tinggi, duduk nak sama rendah. Sehingga dia bisa membawa mengikuti adat istiadat di kampung. Sehingga kalau lah dibayar, lah diikuti prosedur yang ada di kampung, ini lah berhak berpanggil, kemudian lah berhak apapun kewajiban dan yang bisa terima lah bisa. Contoh misalnya ke kampung ada dana pemerintah yang bisa bantuan sosial misalnya. Kemudian ada bantuan-bantuan yang lain yang bersifat dari pemerintah. Kemudian secara adat dia lah bisa mengikuti secara langsung masalah adat istiadat. Jadi ditinggal mama didapati mama. Nah, iya. Mande didapati mande. Iya. Cuma kemungkinan terakhir pesan mama, kok sebagai mama ke kemanakan saat ini kan kita mencari tingginya kenakalan remaja. Oh kita cerita kasus-kasus kenakalan remaja kan luar biasa, masuk tinggi lah di Sumatera Barat. Iya. Nah kira-kira pesan mama untuk kemanakan anak-anak itu sebagai minyak mama. Ya khususnya untuk anak kemanakan anado di Tanjung-Alai. Umumnya awak sabananya orang Yunani. Berdasarkan kajian dan penelitian awak, bahwasanya pendidikan formal dari awal, tugas pokok bundo kandung. Peran penting dari bundo kandung, mengasuh, itu memang harus dari dini. Walaupun mereka itu sudah merantau, tetap diberikan arahan caronyo awak baradek di Minangkabau. Termasuk juga bahasa, ya. Jadi kami karena anak kanak-kanak banyak di rantau, tiba di kampungnya, lah bahasa luar atau segala macam, kami berharap sehingga itu bisa membudayakan adat yang ada. Nah itu kemudian pesan itu tanggung jawab bundo kandung, terutama tanggung jawab seorang orang tua kepada anak untuk menjaga supaya dia tidak
melewati rel-rel yang ketetapan adat maupun aturan pemerintah dan tidak melanggar hal-hal baik segala macam yang bertentangan dengan aturan pemerintah dan adat, itu perlu kerjasama yang baik antara nenek mama, sosialisasi, kemudian kami juga sering diundang ke masing-masing perwata untuk memberikan wejangan, arahan bagaimana perkembangan kampung, adat dan istiadat di kampung. Itu selalu kami berikan. Kenalkan kepada anak-anak Ah, Melayu dan ah, orang di kampung. ya. Itu tidak lupa dengan adat Tata cara dan bahasa. Ya. Tentu aja. Iya. Oke. Terima kasih Mak. Iya, terima kasih. Ya, sama-sama. Mudah-mudahan lain waktu, lain kesempatan kita sama balik kalau ada waktu nantinya. Kita berharap bagaimana kita semua harapan itu Mak. Oke. Bahwa dek lamu pusaka usangku tetap terjago. Terjago, ya. Tetap lestari hendaknya. Iya. Bisa kita memberikan kanak-kanak. Lalu sana itulah sedikit kami juga beliau ketua kan Tanjung Alai Datuk Indo Marajo. Pas terlebih dan terkurang kami mohon maaf kalau ada salah hilaf tidak tahu di jangkunya dan tapai di baliknya. Bila taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Oke, selamat mudah-mudahan kita selalu bersatu menunggu adat dunia.